Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga baik dan tetap semangat ya. Guys, kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film yang bergenre drama sejarah yang disutradarai oleh Santosh Sivan. Film ini menceritakan kisah awal kehidupan Raja Asoka dari dinasti Maurya pada abad ketiga sebelum Masehi. Cerita ini dimulai saat Kaisar Chandragupta Maurya, kakek Asoka dari dinasti Maurya, memutuskan untuk memeluk Jainisme dan menurunkan tahta kepada anaknya yang bernama Bindusara. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Bindusara yang kekuasaannya segera akan berakhir karena Raja Bindusara yang sudah sekarat dan segera akan turun tahta. Namun, ada dua calon yang akan menjadi penerus kerajaan, yaitu Susima yang merupakan pilihan Bindusara dan saudara tiri Susima yaitu Asoka. Persaingan di antara para pangeran membuat Raja Bindusara tidak merasa senang. Bindusara yang lebih memilih Susima untuk mewarisi tahtanya memerintahkan Permaisuri Dharma untuk mengendalikan putranya Asoka. Permaisuri Dharma yang tidak lain adalah ibu Asoka meminta Asoka untuk sementara waktu meninggalkan ibu kota untuk menjalani kehidupan manusia biasa. Karena permintaan ibunya itu, Asoka pun pergi meninggalkan kerajaan. Kemudian dia menyamar dengan mengganti namanya menjadi Pawan. Dari situlah petualangan ini dimulai. Baiklah, tanpa berlama-lama, silahkan pakai headset kalian, cari posisi terbaik, dan kita akan ceritakan alur cerita film yang diberi judul Asoka the Great. Semoga channel ini bisa menghibur kita semua. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini. Semoga kalian selalu sehat dan rezeki kalian selalu dilancarkan. Raja Chandragupta Maurya menghampiri Asoka Maurya yang masih kecil pada saat itu. Asoka memegang pedang mematikan milik kakeknya itu. Chandragupta lalu menjelaskan kepada Asoka bahwa pedang tersebut merupakan pedang yang haus akan darah, yang tidak mengenal teman maupun lawan. Chandragupta lalu membuang pedang tersebut ke sungai. Tanpa sepengetahuan orang lain, Asoka kecil mengambil pedang itu dari sungai. Rupanya, apa yang dikatakan oleh kakeknya itu benar adanya, bahwa pedang itu haus akan darah. Pedang yang dimainkan oleh Asoka tiba-tiba terlepas dari genggamannya dan membunuh anak burung yang ada di sarangnya. Asoka pun merasa sangat sedih akan hal itu. Usai Raja Chandragupta turun tahta, anaknya yang bernama Bindusara memperluas kekuasaan kerajaan Magadha. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Bindusara yang kekuasaannya segera akan berakhir dan segera akan turun dari tahta kerajaan. Namun, ada dua calon yang akan menjadi penerus kerajaan itu, yaitu Susima yang merupakan pilihan Bindusara dan saudara tirinya Susima yaitu Asoka. Dengan kemampuannya, Asoka yang ditugaskan untuk berperang memenangkan pertempuran di Taksila dan dia kembali ke istana. Rupanya, kemenangan itu di luar dugaan Susima yang berharap Asoka akan kalah dan terbunuh di pertempuran itu. Dan itu adalah percobaan pembunuhan terhadap Asoka yang ke-11 kalinya oleh Susima. Susima tidak menyerah untuk tetap berusaha menyingkirkan Asoka. Suatu hari, ketika Asoka sedang mandi di kuil, anak buah Susima berusaha membunuh Asoka. Namun, Asoka dapat menaklukkannya. Suatu hari, ibu Asoka tidak ingin berbicara dengan Asoka sampai permintaannya terpenuhi agar Asoka meninggalkan Magadha dan menjalani kehidupan yang biasa, dan tidak ada yang boleh mengetahui kalau dirinya adalah Pangeran Asoka.
Rupanya ibunya mendapat tekanan dari Susima dan Bindusara serta demi melindungi Asoka. Asoka yang sangat menghormati dan menyayangi ibunya itu menuruti permintaan ibunya. Dia pun pergi meninggalkan Magadha. Dalam menjalani kehidupannya sebagai orang biasa, Asoka menggunakan nama samaran, yaitu Pawan. Saat perjalanannya sebagai manusia biasa, dia bertemu dengan seorang biksu. Dan biksu itu berkata kalau Pawan bukanlah orang biasa, dan mengatakan baginya menjadi raja adalah biasa. Takdir Pawan melampaui takdir seorang raja. Dan akhirnya dia pun sampai di perbatasan Kalingga. Pawan berbaur dengan penduduk di sana, dan nasib baik pun menghampirinya. Tanpa sengaja, Pawan bertemu dengan seorang perempuan yang paling cantik di kampung itu. Dan seperti biasa, seperti film Bollywood yang lainnya, pertemuan itu diselingi goyang India. Tapi saat itu Pawan belum mengetahui nama gadis itu. Di tempat itu, Pawan bekerja sebagai pemerah susu, dan seorang gadis yang memakai cadar putih datang terburu-buru. Rupanya, dia sedang dikejar beberapa orang. Orang-orang yang mengejar gadis itu berteriak sambil memanggil nama gadis itu. Ternyata, gadis itu adalah gadis yang ditemui oleh Pawan sehari sebelumnya, dan dia bernama Putri Kaurwaki, seorang putri dari kerajaan Kalingga. Dia melarikan diri dari kejaran dengan melompat ke sungai, yang akhirnya ditolong oleh Pawan. Rupanya, Putri Kaurwaki dan Pangeran Arya saat itu sedang melarikan diri dari kerajaan Kalingga. Saat Pawan menolong Kaurwaki, tiba-tiba Bima datang dan memukul Pawan dengan kayu, sampai akhirnya Pawan tidak sadarkan diri. Bima adalah salah satu jenderal dari Kalingga yang bertugas melindungi Putri Kaurwaki dan Pangeran Arya, sang pewaris tahta, yang saat itu masih kecil. Rupanya, Raja dan Ratu Kalingga yang merupakan ayah dan ibu Pangeran Arya telah dibunuh, dan Arya serta Kaurwaki dan Bima melarikan diri dari kerajaan itu. Kemudian, untuk menemukan pangeran yang telah hilang dari kerajaan Kalingga, Perdana Menteri membuat pengumuman bagi siapa saja yang menemukan Pangeran Arya dan Putri Kaurwaki akan diberikan imbalan 100 keping emas. Dan itulah alasan Jenderal Bima memukul Pawan. Kaurwaki karena merasa berhutang budi dengan Pawan, dia pun merawatnya hingga Pawan siuman dari pingsannya. Disitulah mereka mulai dekat. Di lain hari, Arya dan Kaurwaki dihadang oleh beberapa pria yang ingin membunuh mereka. Pawan pun datang dan melindungi mereka berdua dan berhasil membunuh beberapa dari penyerang itu. Saat itu, Arya, Kaurwaki, dan Bima dalam perjalanan menuju Kalingga. Pawan ikut dengan mereka. Mungkin inilah yang disebut sambil menyelam minum air. Kaurwaki yang melihat kemampuan Pawan tertarik untuk belajar cara menggunakan pedang, dan Pawan pun mengajarkannya untuk menggunakan pedang. Hubungan mereka pun semakin dekat, dan mereka akhirnya saling jatuh cinta. Suatu hari, seorang prajurit diutus oleh Ibu Asoka untuk menyampaikan pesan kepada Asoka bahwa dirinya sedang sakit. Asoka meminta izin kepada Kaurwaki dan Pangeran Arya untuk menemui ibunya.
Dengan berat hati, mereka pun akhirnya berpisah. Asoka pun kembali ke istana, dan dia bertemu dengan ibunya yang ternyata dalam keadaan sehat. Ternyata Asoka telah dibohongi oleh ibunya yang merindukan dirinya untuk kembali ke istana. Asoka juga menemui sang Raja Bindusara. Sepertinya Bindusara kurang menyukai kehadiran Asoka kembali ke istana. Kemudian Asoka diberikan tugas untuk mengatasi pemberontak di Ujjaini. Di tempat yang berbeda, Kaurwaki dan Pangeran Arya kembali menghadapi percobaan pembunuhan oleh beberapa pria bersenjata. Saat itu, Kaurwaki yang sudah berlatih pedang mampu mengatasi hal itu. Namun, ada seorang wanita dan anak kecil yang seumuran Pangeran Arya bersedia mengorbankan diri mereka dengan mengaku sebagai putri Kaurwaki dan Pangeran Arya dengan menggunakan kalung Pangeran Arya. Dan akhirnya mereka pun dihabisi dan rumah mereka dibakar. Sementara Putri Kaurwaki dan Pangeran Arya berhasil meloloskan diri sambil menyaksikan hal kejam itu. Asoka yang kembali dari medan pertempuran kembali mencari kekasih hatinya, Kaurwaki dan Pangeran Arya. Dia menemui Jenderal Bima yang saat itu masih terluka dan menanyakan di mana Kaurwaki dan Arya. Bima menunjukkan kalung Arya kepada Asoka dan menunjukkan abu mereka yang dikira sudah terbunuh dan terbakar. Saat itu, Asoka menangis dan menyesali hal yang telah terjadi. Dia pun mencoba membunuh dirinya, tetapi seorang teman yang bernama Virat yang dulu dikenalnya saat menjadi pawan menghentikan niatnya itu. Akhirnya Virat pun tahu bahwa pawan yang dikenalnya itu adalah Pangeran Asoka. Virat mengatakan dirinya akan selalu menemani Asoka dalam setiap perang dan kemenangan. Sementara itu, Kaurwaki dan Arya yang ternyata masih hidup dikurung oleh Bima dan dia melarangnya untuk menemui Asoka. Setelah berhasil keluar dari kurungan, Kaurwaki pun pergi mencari Asoka yang dikenalnya sebagai pawan, kekasih hatinya. Singkat cerita, Asoka kembali ke Ujjaini. Setelah mengalami beberapa pertempuran, dia pun menderita luka dan demam. Kemudian dirawat di biara Buddha oleh Devi, yang saat itu Devi juga melangsungkan pernikahannya di tempat itu. Di hari pernikahannya, Devi lupa memberikan obat kepada Asoka dan dia pun pergi menemui Asoka. Pada saat menemui Asoka, salah seorang anak buah Susima berusaha untuk membunuh Asoka. Namun, Devi menyelamatkan nyawa Asoka dengan membunuh orang itu. Asoka membawa Devi dengan tangan berlumuran darah, sehingga membuat calon pengantin pria membatalkan pernikahannya dengan Devi. Devi dan keluarganya tentu saja merasa terpukul dan terhina atas kejadian itu. Atas kejadian itu, Asoka yang telah merasa berhutang nyawa dengan Devi merasa bertanggung jawab dan menikahi Devi di hari itu juga. Di malam pernikahan mereka, Devi mengetahui bahwa Asoka belum bisa mencintainya karena hati Asoka telah mati bersama Kaurwaki. Hari-hari pun berlalu. Asoka dan Devi kembali ke Magadha untuk menemui raja. Tapi Raja Bindusara tidak mau menemui mereka dan mengatakan agar Asoka sebaiknya kembali ke Ujjaini. Sementara itu, Pangeran Arya dan Kaurwaki tiba di istana Kalingga dan disambut oleh seluruh rakyat Kalingga. Tetapi Kaurwaki tetap menunggu pawan meskipun dia sudah berada di istananya. Di Magadha, Raja Bindusara yang sedang sekarat ditemui Susima. Dia mengatakan siap menjadi raja yang hebat. Tetapi ada kabar yang mengatakan bahwa Devi sedang hamil dan akan melahirkan keturunan, sedangkan Susima tidak bisa memiliki keturunan. Hal itu membuat Susima semakin membenci Asoka
Akhirnya, dia mengutus seseorang untuk membunuh Devi dan bayi yang dikandungnya. Namun, ibu Asoka justru menjadi korban setelah berusaha untuk menyelamatkan Devi. Asoka pun menjadi sangat marah. Dia pun akhirnya membunuh Susima dan saudaranya, kecuali Sugatra yang kabur meminta perlindungan di kerajaan Kalingga. Dengan kematian Susima, Asoka pun menjadi raja. Dia pun semakin hilang kendali dan semakin gila perang. Dia akan melakukan apa saja untuk memenangkan peperangan. Atas kekejaman Asoka itu, Jenderal Bima dari kerajaan Kalingga menyerang kamp pasukan Magadha dan berhasil membunuh beberapa pasukan Magadha. Kemudian Jenderal Bima mencari Raja Asoka dan mencoba untuk membunuhnya. Tetapi usaha itu berhasil digagalkan oleh prajurit Magadha. Jenderal Bima yang saat itu sedang terluka berhasil kabur kembali ke Kalingga. Sementara Sugatra yang ikut dalam upaya itu tertinggal di Magadha dan berhadapan langsung dengan Asoka. Tentu saja Asoka bukan tandingan Sugatra, dan Sugatra pun tewas saat itu. Jenderal Bima sesampainya di Kalingga juga akhirnya tewas akibat luka-luka yang dideritanya. Kematian Jenderal Bima membuat api perjuangan rakyat Kalingga semakin berkobar. Mereka pun menyiapkan pertempuran habis-habisan. Sementara itu, Asoka yang terbakar api amarah setelah percobaan pembunuhan terhadap dirinya gagal, dia pun akan menyerang Kalingga. Pertempuran besar pun tidak bisa dihindarkan. Kaurwaki menjadi pemimpin perang menggantikan Bima. Dalam pertempuran itu, Kaurwaki sangat terkejut saat melihat Asoka di hadapannya. Pawan yang selama ini dia cintai rupanya adalah Raja Asoka. Asoka yang tidak mengetahui keberadaan Kaurwaki, dia pun menghancurkan pasukan Kalingga. Malam harinya, setelah Asoka merasa telah memenangkan peperangan, dia pun bertemu dengan kudanya, yang merupakan kuda yang diberikan untuk Kaurwaki. Asoka dengan tertatih-tatih mencari keberadaan Kaurwaki. Asoka pun menemui Kaurwaki yang saat itu dalam kondisi terluka. Kaurwaki meminta agar Asoka membunuhnya juga. Asoka merasa sangat bersalah. Dia meminta maaf kepada Kaurwaki. Tidak lama kemudian, Pangeran Arya datang dengan busur panah yang masih tertancap di tubuhnya. Pangeran Arya pun tidak mampu bertahan dan akhirnya meninggal. Dan Asoka pun sangat menyesali perbuatannya. Setelah kejadian itu, Asoka lalu membuang pedang mengerikannya ke sungai, seperti apa yang dilakukan oleh kakeknya dahulu. Dia kemudian mendekatkan diri dengan agama Buddha. Di narasi terakhir film ini, Asoka tidak hanya membangun kekaisaran besar, tetapi juga menyebarkan agama Buddha dan perdamaian di seluruh kekaisaran.